Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal atau biasa dipanggil Muzal. Pernah nggak sih kalian itu kepikiran nilai berakhlak itu sebenarnya cuma hafalan waktu latsar atau memang benar-benar kita jalani setiap hari? Nah, di podcast kali ini saya mau sharing pengalaman saya sebagai CPNS Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama di Laboratorium Fiber Optik dan juga di High Frekuensi di Politeknik Negeri Ujung Pandang, tentang gimana nilai berakhlak itu ternyata dekat banget dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi gini, di laboratorium, peran kita sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan itu bisa dibilang di balik layar, tapi penting banget. Kalau alatnya nggak siap, praktikum bisa kacau. Nah, di situ nilai berorientasi pelayanan langsung terasa. Misalnya, sebelum praktikum dimulai, saya memastikan semua alat, mulai dari alat untuk praktikum fiber optik sampai alat untuk praktikum di lab high frekuensi sudah siap untuk dipakai. Dan kalau seandainya ada mahasiswa yang bingung entah itu cara pakai alatnya ataupun troubleshooting, intinya gimana caranya mereka bisa praktikum dengan lancar tanpa hambatan teknis. Jadi disitulah peran kita sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan, membantu mahasiswa agar mereka bisa praktikum dengan lancar. Nah, yang kedua itu adalah akuntabel. Setelah berorientasi, kita masuk ke bagian akuntabel. Nah, ini juga penting banget. Semua yang kita kerjakan itu harus jelas dan bisa kita pertanggungjawabkan. Mulai dari pencatatan, jadwal penggunaan alat, preventif, sampai laporan kondisi alat. Apalagi di lab untuk seperti lab laboratorium fiber optik dan juga laboratorium high frekuensi. Hasil pengukuran itu harus akurat, jadi kita nggak bisa asal-asalan untuk laporin hasil pengecekan kita, hasil pengecekan alat-alatnya kita. Yang ketiga itu adalah nilai kompeten. Sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan, kita tidak boleh berhenti belajar. Teknologi itu terus berkembang, apalagi sekarang ada yang namanya AI. Jadi kita juga harus ikut mengupgradekan diri. Masa kita mau kalah dari AI gitu? Itu kan cuma sekedar robot atau istilahnya artificial intelligence. Jadi kita tidak boleh kalah dari AI, apalagi kita sebagai manusia itu yang membuat AI itu sendiri. Oke, jadi kita kembali lagi ke topik, yaitu kompeten. Kita nggak boleh yang namanya harus berhenti atau nge-stuck, tapi kita harus terus mengupgrade diri, harus terus belajar. Misalnya kalau seandainya ada alat baru, kita belajar alat-alat baru tersebut atau mengikuti pelatihan ataupun eksplorasi alat-alat yang ada di lab. Karena kalau seandainya kita paham alatnya, kita juga bisa membantu mahasiswa dan dosen dengan lebih maksimal. Yang keempat itu adalah harmonis. Di laboratorium itu kita nggak bisa bekerja dengan sendiri. Ada yang namanya dosen, ada yang namanya mahasiswa, dan juga ada tim kerja kita atau sesama tenaga pendidikan atau sesama PLP lah istilahnya. Jadi penting banget untuk menjaga komunikasi yang baik, saling menghargai, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Oke, yang kelima itu adalah loyal. Ini soal komitmen ya teman-teman. Bagaimana kita menjaga kepercayaan yang diberikan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan itu juga membawa nama baik institusi. Yang keenam itu adalah adaptif. Di dunia fiber optik dan juga high frekuensi itu cepat banget berubah. Alat baru, metode baru, bahkan kebutuhan praktikum juga bisa berubah. Jadi kita harus siap beradaptasi, nggak boleh kaku dan terbuka dengan hal-hal baru. Dan yang terakhir itu adalah kolaboratif. Semua kegiatan di laboratorium itu pasti melibatkan banyak pihak, mulai dari koordinasi dengan dosen, kerjasama dengan tim, sampai membantu mahasiswa. Kalau semuanya saling support, kegiatan praktikum pasti lebih efektif dan lancar. Nah, dari semua yang saya ceritakan tadi, bisa dilihat kalau nilai berakhlak itu sebenarnya dekat banget dengan keseharian kita, khususnya di lingkungan kerja seperti laboratorium. Bukan cuma teori waktu latsar, tapi benar-benar jadi panduan dalam bekerja. Makanya, saya ingin mengajak teman-teman semua, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Kerja yang benar, melayani dengan tulus, dan saling mendukung dalam pekerjaan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Akhir kata, jadi ASN itu bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal nilai yang kita bawa. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari perubahan itu.